Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita semua bisa hadir di masjid yang cukup indah ini, betul. Tapi hari ini kita berada di halaman dalam rangka menyelesaikan vaksin dosis kedua buat para alim ulama termasuk Bapak Ibu sekalian. Saya hormati Pak Kamal, kenal Pak Kamal? Oh, kenal ya, wakil ketua 1,5 ketua DPRD, ada Kang Ustad, ketua IMI, ketua KONI, semua ketua lah ya, ketua yayasan sebentar lagi, termasuk panitia pada pagi hari ini. Yang penting tanya beliau sebagai ketua panitia dikasih makan siang atau tidak. Minta nasi kalau ingin masuk. Saya tidak jawab. Ada Ibu Kapolsek Batam Kota, ya kami sudah keliling, ini yang ketiga. Vaksin hari ini ada 12. Saya akan keliling semua. Saya berharap Ibu nanti akan saya sampaikan kenapa harus saya kejar ini. Mari saya sampaikan. Pak M, Pak Dan Nadirman, beliau, iya. Oh, tanya nasi di sini sebetulnya ya. Ketua panitia kasih seneng, alhamdulillah. Ada ketua IPIN, Pak Ustadz Lukman Rizwai. Kami sama sejarahnya nih. Nanti saya cerita tentang COVID di Bapak sekalian. Ada Pak Dadan, ketua BNG, mungkin banyak ibu-ibu dari guru dan semua panitia yang hadir pada pagi hari ini. Ibu, Bapak sekalian, hari ini kita hadir. Terus saya jelasin sedikit karena banyak kita yang mungkin belum tahu, hanya punya pikiran hari ini kalau sudah divaksin dia akan bebas dari terkena COVID-19. Betul? Jawabannya tidak. Ibu, logikanya mudah sebetulnya. COVID ini sebangsa makhluk hidup yang tidak akan tahu kepada tubuh manusia yang mana yang sudah diserang COVID, betul? Dan dia tidak akan tahu seseorang tubuh manusia yang sudah divaksin, tidak tahu. Tapi setelah dia masuk ke tubuh, baru dia akan tahu. Kenapa? Ibu, Bapak, saya jelasin juga. Saya sudah kena COVID 2 kali. Divaksin itu sudah 2 kali. Mudah-mudahan nantilah sakit Bapak Ibu sekalian ya. Kalau bagi tubuh yang tidak kuat akan sakit, tapi bagi tubuh yang kuat bisa melawan, ya biasa-biasa saja. Itulah hormat ini. Sama Ustaz Pak Lukman sudah kena juga, baru sekali. Yang 2 kali saya tidak tahu. Ya. Intinya Bapak Ibu, virus ini tidak tahu dia akan masuk kepada siapa. Kitalah yang memproteksi diri kita. Maka kemudian pakai masker itu Bapak sekalian. Pertama kena saya belum divaksin, hampir 20 hari. Tapi saya tidak ke rumah sakit, saya hanya di rumah saja. Saya tidak berobat, saya hanya di rumah saja. Sakitnya ada di sini. Kalau tak percaya mau coba silakan saja. Ya. Yang kedua saya kena baru sebulan lalu, tapi setelah saya divaksin sama. Tidak. Tapi 5 hari selesai. Jadi itu pilihan mana? Mau divaksin apa tidak? Karena hari ini secara umum, maaf saya tidak bisa menyatakan bahwa yang hadir sini juga ada COVID ini. Itu yakin tak? Yakin. Yang hadir ini sudah ada, karena tidak dicek saja. Kalau tak percaya saya panggil dokter hari ini, kita swab semua. Berani? Siapa takut gitu ya? Gak usah. Yang penting hari ini ibu divaksin. Ibu saya mau titip, vaksin ini tidak akan berjalan baik dalam tubuh kita kalau tidak kita sendiri membinanya. Maka jagalah kesehatan tubuh itu. Makan yang cukup. Saya tidak berani bilang vitamin, betul? Nanti Pak vitaminnya nggak ada, Bapak kasih habis satu kota barat. Ya, supaya imun yang dimasukkan, virus yang dimasukkan, virus yang lemah ini betul-betul bisa aktif dalam tubuh kita. Sehingga kalau nanti ada virus masuk, dia akan melawan. Ngelawan inilah bikin kita cepat sembuh Bapak Ibu sekalian. Ya Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan vaksin ini 2 kali. Ini 2 kali ya. Yang pertama pakai vaksin apa?
AstraZeneca. Waktu itu demam nggak? Alhamdulillah. Ibu harus jujur, setelah 8 minggu yang lalu kalau ada gejala-gejala kelainan, ibu harus jujur ngomong ini, tidak boleh diam-diam. Kalau ada gejala, lebih baik usah divaksin dulu hari ini. Tapi kalau tidak ada, silakan. Karena kalau ibu paksa juga, nanti yang rugi adalah bapak ibu. Ini yang kemarin ribut di koran itu, ada yang divaksin ribut, katanya ini, sebetulnya bukan itu. Vaksin ini tidak akan mematikan kita kalau tubuh kita tidak ada masalah. Tapi kalau tubuh kita ada masalah, masalah itu akan timbul bersama vaksin yang dimasukkan dalam tubuh. Maka jujur pada diri sendiri, ya. Ibu sekalian, tidak ada lain kenapa saya mengejar vaksin secara utuh, karena target kita 70% adalah tidak ada lain. Saya ingin Batam bebas dari COVID. 70 divaksin kota Batam, masyarakatnya 30 tidak, kita sudah terbebas. Pasti bapak ibu bingung. Jadi 30 ini jaga enggak? Hitungnya mudah, Bu. Kalau hari ini sih ada 10 di sini, 7 orang divaksin, 3 tidak. Kira-kira yang 7 lawan 3 ini mana-mana? Yang 7-nya sudah divaksin, kena dia 5 hari sembuh. Yang 3 ini belum divaksin, kena dia 20 hari sembuh. Ini kenanya akan sedikit, karena ini akan sembuh lebih banyak. Maka pemerintah atau dunia, bukan pemerintah lagi, dunia mentargetkan dari WHO, kalau 70% sudah tervaksin, maka kota itu sudah punya kekebalan imunisasi bapak ibu sekalian. Kenapa? Ini bapak ibu, ini hak kompak kita nih. Ekonomi kita sudah terganggu betul. Iya, oke, ini bagus semua kita. Hidup yang mulai susah, betul. Karena pemerintah saya merasakan susah. Mau bantu uangnya terbatas, mau bantu kepada masyarakat uangnya tak ada. Kenapa? Karena tutup semua hotel ini. Yang bukanya berapa persen? Kalau sudah 70, saya akan membuka semuanya. Sepakat tak? Kuliner malam buka, tatap muka buka, apalagi kita buka. Semua kegiatan kita buka akan hidup kembali. Yang paling penting, luar bisa menerima kita. Singapura bisa menerima kita, maka dia akan masuk kembali. Ibu, sering saya pidato kepada bapak sekalian. Dari luar negeri 2 juta, Bu, orang kesini. Hari ini nggak ada. Luar negeri 2 juta. Satu orang kalau bawa 5 juta saja, berapa uang berputar sini? Siapa yang dapat kita? Tapi hari ini hilang. 25 miliar triliun hilang, tidak ada masuk kota Batam. Itu baru satu pariwisata, minyak. Ini harus kita kejar. Kasih penting pada kita semua, para panitia, terima kasih pelaksanaan ini. Dan sebelum saya tutup, ibu, bapak sekalian, sampaikan saudaranya, orang tuanya yang 18 ke atas, ini sudah boleh divaksin di mana saja di seluruh Republik Indonesia. Yang penting punya KTP Batam saja. Bukan KTP Batam, KTP Indonesia. Keliru lagi, ya. KTP dari Jawa boleh vaksin di sini, KTP sini boleh vaksin di sana, karena datanya sudah online. Yang mau saya sampaikan, kalau tak kebagian di sini, ibu tolong sampaikan keluarganya, boleh datang ke puskesmas di seluruh kota Batam, ada vaksinnya. Datang saja, bawa kartu, ibu, atau bawa KTP, akan ketahuan. Termasuk nanti kalau yang masih baru, kalau 2 kali sudah selesai. Kenapa? Mencapai target 70% sampai Agustus akhir ini tidak akan tercapai kalau tanpa bantuan kita semua, termasuk untuk panitia, termasuk DKM-nya, termasuk Kamuset semua. Ayo sama-sama kita. Karena kalau ini berhasil, yang untung adalah kita semua, yang sejahtera adalah kita semua, dan yang berhasil untuk membangun ekonomi juga kita semua. Kasih tiket kepada bapak ibu, setelah kembali nanti di mana tinggal tanya tetangga, dapat belum silakan datang ke puskesmas. Dan datang di mana-mana tempat, puskesmas harus kita buka semua. Dan di Temenggung itu buka 7 hari. Kalau di luar ini bapak ibu ini tergantung panitianya. Tapi kalau ini kelurahan hanya buka Senin sampai Sabtu saja. Setiap hari kelurahan silih berganti. Karena saya minta, saya mau ngejar itu. Kira-kira itu ibu dari kita. Dan saya titip pada kita semua sebelum saya tutup, virus tidak tahu siapa yang sudah divaksin, siapa yang tidak, supaya tidak kena penyakit atau virus ini. Saya mohon kepada kita semua, kita wajib pakai masker, kecuali di rumah terserah, karena kita tahu kondisi rumah. Tapi luar rumah kita tidak akan tahu kondisi, karena kita tidak akan tahu situasi yang di luar. Tapi di rumah saya yakin kita
suami, istri, anak masih kita tahu. Kalau ada gejala cepat dibawa ke rumah sakit, dipisahkan supaya tidak terjadi yang merugikan kita semua. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita sehat semua. Dalam waktu dekat tatap muka semua kegiatan. Mudah-mudahan vaksin 70% selesai. Saya akan buka kembali sehingga kehidupan kita bisa bebas kembali, termasuk kita bisa beribadah tanpa ada akan menerapkan hari tak pernah saya dengar lagi Bapak sekalian ya. Hanya luruskan saja yang kalimat terakhir yang hilang gitu ya. Mudah-mudahan ke depan sudah bisa disambung Pak Ustaz. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.